Publik menilai putusan Dewan Pengawas KPK untuk kesalahan pimpinan seperti yang dilakukan Lili semestinya adalah mundur dari KPK. Hal ini untuk menjaga marwah KPK yang kian tergerus setelah dua pimpinannya dalam 2 tahun terakhir dijatuhi hukuman etik. Ada yang mau disampaikan? Pasca putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin lalu, publik bereaksi. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengecam putusan Dewan Pengawas. Kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, tindakan Lili seharusnya adalah pidana, sehingga Lili harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sama seperti Boyamin, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM, menilai sebaiknya proses pidana yang membuat kasus seperti yang dilakukan pimpinan KPK tak lagi terjadi. Diatur pasal 36 Undang-Undang KPK dan sanksinya di pasal 65 adalah ancaman hukumannya 5 tahun. Intinya pimpinan KPK dilarang melakukan kontak, bertemu, baik langsung tidak langsung dengan alasan apapun dengan pihak yang sedang jadi pasien KPK. Gitu. Jadi ini mestinya hukumannya ya yang paling atas itu berupa permintaan untuk mengundurkan diri atau pemecatan, mestinya begitu. Karena ini bukan sekedar pelanggaran etik semata, ini bentuknya adalah pelanggaran hukum. Jika proses etik tidak dapat untuk memberhentikan Wakil Ketua KPK yang melakukan pelanggaran berat ini, saya berharap bahwa proses pidana nantinya dapat menjadi solusi agar siapapun yang melakukan pelanggaran berat di KPK tidak dapat lagi menduduki posisinya. Putusan bersalah Dewan Pengawas menandai dua pimpinan KPK periode 2019-2023 yang melanggar kode etik KPK. Selain Lili, ada Ketua KPK Firly Bahuri yang juga dinyatakan bersalah melanggar etik bergaya hidup mewah saat menggunakan helikopter untuk pulang kampung ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tak cuma dua pimpinan, penyidik KPK juga di KPK periode ini dijatuhi hukuman. Selain etik, penyidik KPK Stepanus Robin Patuju juga dihukum pidana. Lili dan Stepanus Robin terjerat di kasus yang sama, suap wali kota Tanjung Balai. Sanksi dari Dewan Pengawas berturut-turut selama 2020-2021 membuat sejumlah pegiat anti korupsi dan mantan pimpinan KPK kecewa karena merosotnya marwah institusi anti korupsi saat ini. Justru terjadi karena hasil revisi Undang-Undang KPK yang menurut Presiden Joko Widodo dan DPR lebih baik produk hukumnya dibanding Undang-Undang lama. Padahal sejak Desember 2003 terbentuk, KPK menjaga marwah agar tak tergelincir urusan etik, apalagi pidana. Marwahnya sekitar cukup lama itu kan adalah cukup baik. Ya. Ketika KPK sanksi pelanggaran sekecil apapun itu disanksi dengan seberat-beratnya. Jangan standar-standar etik minum di makan dan minum di tempat orang yang ngundang pun itu standarnya supaya tidak dilakukan gitu. Jadi yang sekarang ini memang bisa jadi paradigmanya sudah jauh bergeser dan pergeseran paradigma itu berkaitan dengan independensinya dan perubahan undang-undang KPK. Karena menurut saya setelah berubah undang-undang KPK, memang bukan hanya marwahnya saja dengan perilaku-perilaku yang tergerus, yang menggerus marwahnya itu, tetapi kemudian independensi KPK memang menjadi menghilang. Satu hal yang bisa dilakukan publik menurut mantan Wakil Ketua KPK, M. Yasin, adalah melaporkan Lili ke polisi atau ke KPK atas pelanggaran pidananya. Bahwa dia ada tekanan publik, pasti tidak mau. KPK ini independen katanya. Nah, sementara tidak cukup di situ karena ada pelanggaran pidananya, yaitu melanggar pasal 36 tadi yang kita bahas tadi. Jadi harapannya agar keadilan tercipta, publik bisa melihat itu pidananya dimajukan. Yang melaporkan adalah masyarakat atau penggiat anti korupsi, siapa saja boleh itu. Yaitu melaporkan atas pelanggaran yang sudah jelas dilakukan oleh salah satu dari pimpinan KPK, yakni Bu Lili Piantuli ini, untuk dilaporkan ke penegak hukum atas pelanggaran dari pasal 36. Entah itu ke KPK atau kepolisian, ini terserah yang melaporkan. Gitu. Karena yang jelas itu adalah melanggar undang-undang. Deliknya adalah delik pidana.
KPK dibentuk pada 29 Desember 2003 sebagai amanat reformasi yang ditegaskan dalam konstitusi. Lembaga anti rasuah ini dibentuk sebagai sapu yang bersih untuk memberantas korupsi agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Sudah ada rekan kami Francisco Donasiano di Gedung KPK Jakarta yang akan melaporkan perkembangan dari KPK setelah kritikan dari masyarakat terkait dengan putusan Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Francisco, saat ini publik ramai menyoroti terkait dengan putusan Dewan Pengawas atas pelanggaran Lili Pintauli Siregar dengan potongan gaji 40%. Dan publik menilai bahwa sanksi ini tidak berat atau terlalu ringan. Lalu bagaimana tanggapan dari KPK sendiri? Hingga saat ini kami juga pun masih menunggu tanggapan dari pihak KPK terkait adanya kemudian sanksi berat dari sidang etik yang dilakukan Dewan Pengawas KPK terhadap Wakil Ketua KPK yaitu Lili Pintauli Siregar karena terbukti bersalah yaitu adalah menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan juga berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh pihak KPK. Dalam hal ini adalah kemudian Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai yaitu M. Syahrial terkait lelang jabatan di Kota Tanjung Balai tersebut, Juno dan juga saudara. Yang menarik atau menjadi kritik bahwa dengan adanya putusan dari sidang kode etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ini adalah terkait masalah pemotongan gaji sebenarnya Juno dan juga saudara. Mengapa dengan demikian? Telah dijelaskan juga pada paket pengantar sebelumnya Juno bahwa diatur dalam pasal ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang adalah hak keuangan, kedudukan, protokol, perlindungan keamanan pimpinan KPK, gaji pokok dan Wakil Ketua KPK ini pemotongan yang dilakukan atau sanksi berat yaitu 40% dari gaji pokok setiap bulannya selama 12 bulan terhadap Wakil Ketua KPK yaitu Lili Pintauli Siregar dirasa oleh publik ini tidak begitu membuat jerak terhadap pemimpinan KPK ini sebenarnya Juno dan juga saudara. Karena kalau kita melihat pada peraturan pemerintah yang juga sama itu juga mengandung beberapa kemudian aturan-aturan terkait masalah tunjangannya. Ada 6 tunjangan yang dalam hal ini adalah kemudian jabatan, kemudian kehormatan, fasilitas perumahan, transportasi, asuransi jiwa, tunjangan dan juga jaminan hari tua juga yang mencapai setidaknya 100 juta rupiah lebih Juno dan juga saudara, sehingga dengan pemberian sanksi pemotongan gaji pokok 40% setiap bulannya ini dirasa tidak memberatkan dari pimpinan KPK dan tidak memberikan efek jera, sehingga meminta kepada dari pimpinan KPK ini untuk mengundurkan diri atau dalam hal ini adalah Wakil Ketua KPK yaitu Lili Pintauli Siregar. Kalau berdasarkan pelaporan kemudian yang dilakukan oleh pegawai KPK sendiri yaitu adalah mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar komisi dan juga instansi KPK itu Sujanarko, kemudian 2 penyidik KPK Novel Baswedan dan juga Rizka Anungrata kemarin memang terkait masalah kronologis dari kejadian kenapa kemudian Lili Pintauli Siregar kemudian dinyatakan bersalah oleh Dewan Pengawas KPK karena terkait masalah penyelesaian dari masalah pembayaran jasa atau keuangan dari adik ipar Lili Pintauli Siregar sendiri yang merupakan bernama Ruri Prihatini Lubis, di mana pada tahun 2019 lalu meminta kepada Lili Pintauli Siregar agar masalah ini dapat dikomunikasikan kepada Wali Kota Tanjung Balai yaitu M. Syahrial pada awal tahun sekitar 2020 Juno dan juga saudara saat melakukan penerbangan dari Medan dan ke Jakarta. Dan kalau berdasarkan informasi dan juga kronologi yang didapatkan juga memang dari Lili Pintauli Siregar ini kemudian bertukar nomor ponsel dengan M. Syahrial agar masalah pembayaran jasa untuk pengabdian sebagai mantan dari PLT Direktur PDAM Tirta Kialo yang berada di Tanjung Balai yang merupakan adik ipar dari Lili Pintauli Siregar ini agar segera dibayarkan oleh PDAM tersebut Juno dan juga saudara sebesar 53.334.000 rupiah Juno dan juga saudara. Dan atas perbuatan ini juga Lili Pintauli Siregar akhirnya kemudian disangkakan melanggar kemudian dijatuhi hukum karena melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B dan A terkait masalah peraturan Dewas nomor 2 tahun 2020. Juno. Baik, terima kasih Francisco Donasiano dari Gedung KPK Jakarta atas laporan lengkap.